fisiologi manusia mengenai kepadatan iklan rokok di sekitar sekolah. Anggota kelompok kami terdiri atas Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan kepadatan iklan rokok di sekitar sekolah, serta mengkaji dampaknya bagi kesehatan dan perilaku remaja. Aspek 1. Dalam proyek ini, setiap anggota memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan perannya, mulai dari observasi lapangan, pengumpulan dan pengolahan data, kajian literatur, penyusunan poster video, dan laporan akhir. Berikut rinciannya. Kegiatan yang paling menarik sekaligus menantang adalah survei lapangan. Awalnya kami melihat 10 sekolah, namun observasi berubah menjadi 13 sekolah. Agar data mengenai iklan rokok di sekolah lebih lengkap dan representatif, hasil observasi didokumentasi dalam bentuk kompilasi foto. Tantangan utama yang dihadapi adalah penentuan lokasi dan penyelesaian jadwal antara anggota. Hal ini diatasi dengan koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan kerjasama tim. Dari proyek ini, kami belajar bahwa komunikasi, kerjasama, tanggung jawab merupakan kunci keberhasilan dan menyelesaikan sebuah proyek ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada aspek yang kedua, yaitu pembagian tugas dilakukan melalui diskusi bersama sehingga setiap anggota memperoleh tugas yang adil sesuai kemampuan mereka masing-masing. Lalu selama pengerjaan proyek, kami menggunakan grup WhatsApp dan diskusi langsung untuk berkomunikasi dan berkoordinasi karena lebih praktis serta memudahkan pertukaran informasi. Selanjutnya, semua anggota berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kami menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sesuai tujuan proyek kami. Dan suasana kelompok cukup terbuka sehingga setiap anggota merasa nyaman untuk menyampaikan ide, kritik maupun saran mereka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Aspek ketiga, awalnya kami menargetkan 10 sekolah sebagai lokasi tujuan observasi yang untuk melihat bagaimana iklan rokok di sekitarnya. Namun setelah melakukan observasi, kami menemukan 3 sekolah di mana di sekitarnya itu tidak ada iklan rokok. Jadi kami menambah lokasi observasi lagi sehingga totalnya menjadi 13 sekolah. Hal ini kami lakukan agar target pengumpulan data kami tetap tercapai. Berikut dokumentasinya. Nah, tantangan terbesar yang kami hadapi adalah mencari lokasi yang sesuai dan menyesuaikan jadwal observasi antar anggota. Namun, melalui koordinasi yang baik dan kerjasama antar anggota, masalah tersebut dapat teratasi. Kekuatan utama dari kelompok kami adalah adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antar anggota, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga setiap masalah dapat diselesaikan bersama. Jika proyek ini diulang, hal yang akan kami lakukan adalah melakukan perencanaan lokasi
secara lebih matang sehingga pengumpulan datanya lebih efektif dan efisien. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari proyek ini adalah yang paling berharga, yaitu bahwa kerjasama dan komunikasi yang baik merupakan kunci sebagai keberhasilan untuk menyelesaikan proyek ini. Aspek keempat, proyek ini berkaitan erat dengan kesehatan tubuh manusia karena paparan iklan dapat mengaruhi perilaku remaja yang pada akhirnya meningkatkan risiko kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pada pernapasan, paru-paru, penyakit jantung, hingga kanker. Agar informasi yang disampaikan benar dan valid dan dapat dipercaya oleh masyarakat, kami menggunakan sumber yang valid seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel kesehatan terpercaya. Ada dua konsep utama yang perlu dipahami, yaitu sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular. Kedua sistem ini dapat terganggu akibat kebiasaan merokok hingga kesehatan tubuh menjadi menurun. Melalui proyek ini, kami menjadi lebih memahami bahwa lingkungan dan paparan iklan rokok dapat menimbulkan dan memengaruhi perilaku seseorang serta berdampak pada kesehatan tubuhnya sendiri. Saat menjelaskan hasil proyek ini kepada masyarakat, kami akan menggunakan bahasa yang sederhana, menampilkan foto hasil observasi dan data penelitian kami, serta membuat poster edukasi agar informasi yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Bagaimana sih hasil akhir proyek kami? Berdasarkan observasi dan pengolahan data yang telah kami lakukan, kami menyusun hasil akhir dalam bentuk poster edukatif. Poster ini berisi mengenai informasi kepadatan iklan rokok yang ada di sekitar sekolah di Padang, serta mengkaji dampaknya terhadap kesehatan dan perilaku remaja. Nah, melalui poster ini kami berharap masyarakat, terutama remaja, dapat lebih memahami pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari promosi rokok. Nah, berikut kami tampilkan bagaimana bentuk poster sebagai hasil akhir proyek kami. Aspek 5, kami memilih bentuk poster dan video karena lebih efektif untuk menyampaikan hasil observasi secara visual dan mudah dipahami oleh audiens. Keunikan proyek kami adalah melakukan pengamatan langsung di berbagai sekolah, sehingga data yang diperoleh berasal dari kondisi nyata di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan bermanfaat bagi audiens. Proses pengerjaan ini dimulai dari menentukan topik, mencari literatur, melakukan observasi lapangan, mengolah data, hingga menyusun poster dan video. Kami berharap proyek ini dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok dan pentingnya lingkungan sekolah yang sehat. Aspek ke-6, jadi pada proyek ini kami mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, observasi, serta pengolahan data. Nah, kedepannya kami ingin meningkatkan perencanaan serta manajemen waktu agar pekerjaan lebih efektif. Pengalaman kami ini sangat membantu untuk melakukan observasi, mencari sumber ilmiah, dan belajar secara kolaboratif. Kami juga menyadari bahwa kerjasama tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Pesan yang dapat kami peroleh adalah kesehatan itu dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan juga lingkungan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari promosi iklan rokok itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian hasil presentasi kelompok 5 atau kelompok P